Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan. Apa kabar? Dalam Tuhan pasti selalu baik. Nah, malam hari ini kita akan diberkati dengan program Terang Kehidupan bersama Pastor James Park dari GBI Basilea Kelapa Gading. Saat ini sudah ada di studio bersama dengan saya, Pak James. Apa kabar, Pak? Shalom pagi, Shalom, Pak James. shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Kita tetap percaya hidup kita senantiasa dituntun di dalam terang Tuhan. Amin. Ya, Pak James, apa tema yang akan disampaikan kepada Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk malam hari ini? Iya Pak Agi, kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan telah dimerdekakan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita dimerdekakan dari ikatan dosa, dari perhambaan dosa. Dan setelah itu Tuhan mengharapkan agar kita terus bertumbuh dan bertumbuh, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah arti kita mengisi kemerdekaan dalam Tuhan Yesus. Namun ternyata ada saja Pak Agi, halangan-halangan yang menghalangi kita untuk mengisi kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan mengidentifikasi beberapa halangan yang menghambat kita untuk mengisi kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan mengerti beberapa halangan yang ada, diharapkan nantinya kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Demikian, Pak. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kita akan menemukan apa saja hambatan-hambatan itu dan bagaimana mengatasinya. Betul sekali. Luar biasa. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, mari kita sebelum mulai, kita akan satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali malam hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jika Tuhan sudah sertai kami di sepanjang aktivitas hari ini, dan bahkan sampai malam hari ini, kami masih diberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sungguh kami syukuri. Tuhan, jamah hati kami agar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, sambil firman Tuhan ini disampaikan, jika Anda punya pergumulan hidup, permasalahan, ataupun pertanyaan, juga permintaan doa, Anda bisa mengirimkan SMS ke 0817 197453 0817 197453. Baik, kita akan segera mulai. Silakan Pak James. Terima kasih Pak Agi. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, pada malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Galatia pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ayat yang kelima, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kita baru mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama, di mana Paulus menegaskan bahwa beberapa jemaat di Galatia, beberapa gereja di Galatia, bukan hanya satu jemaat, tetapi beberapa jemaat, beberapa gereja yang ada di Galatia, ternyata ada saja orang-orang yang dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat yang keempat sebagai saudara-saudara palsu.
saudara-saudara palsu, dan mereka ini sepertinya sesama anak Tuhan, sesama pengikut Kristus, tapi palsu. Dan yang menarik sekali bahwa mereka sengaja masuk di dalam jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Memang sudah punya niat, sudah punya motif, sengaja masuk untuk bergabung di jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Untuk apa? Firman Tuhan mencatat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menyusup. Menyusup itu kan gambarannya adalah masuk secara diam-diam. Tidak langsung menunjukkan siapa mereka, tidak langsung menunjukkan identitas mereka, tapi mereka masuk secara diam-diam. Ini menarik untuk kita renungkan lebih lanjut. Kenapa mereka begitu? Karena mereka punya agenda tersendiri. Mereka punya tujuan sendiri. Mereka punya maksud sendiri. Mereka punya tujuan tersendiri yang berbeda dengan tujuan Tuhan di dalam berjemaat. Dan firman Allah mencatat di sini, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keempat dengan jelas bahwa mereka ingin menghadang kebebasan kita, kemerdekaan kita yang sudah kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Punya maksud yang demikian. Dengan demikian kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ada saja rintangan-rintangan yang mendorong kita, yang menjerat kita, yang ingin menangkap kita agar kita mengalami persoalan, terhalang untuk menikmati kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus, untuk menikmati kebebasan dari dosa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada saja halangan-halangan seperti itu. Dan di jemaat Galatia menunjukkan hal yang demikian. Paulus diberikan hikmat oleh Tuhan, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi apa saja persoalan yang sedang muncul di jemaat yang ada di Galatia. Dia punya kepekaan seperti itu. Dengan kepekaan yang dia miliki, maka dia membedah persoalan tersebut dan dia memberikan jalan keluar. Artinya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap umat yang dikasihinya, terhadap umat yang telah dia tebus di Kalvari. Dia tetap akan terus bekerja untuk memurnikan setiap jemaat, memurnikan setiap gereja, agar terus berjalan di dalam kemerdekaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, agar terus berjalan menikmati kebebasan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, menikmati kebebasan dari dosa yang sudah selesai dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, ada beberapa penghalang yang terdapat di jemaat-jemaat Galatia yang kita akan renungkan bersama untuk mendapatkan jalan keluar agar kita pun tidak terjebak dengan halangan-halangan tersebut untuk mengalami pertumbuhan makin hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Poin yang pertama adalah penghalang pertama mengenai ajaran, mengenai dogma, mengenai doktrin yang benar. Penghalang pertama adalah ada Injil yang korup yang sengaja disusupi di dalam tubuh Kristus. Ada Injil yang korup yang sengaja disuntikan masuk di dalam gereja-gereja. Ini Injil yang korup. Berarti ada Injil yang benar, ada Injil yang palsu. Dan Alkitab mencatat ada dua jenis Injil. Sekali lagi, ada dua jenis Injil. Kalau kita mengkategorikan, ada dua jenis Injil. Di dalam kitab Galatia menjelaskan demikian. Pertama adalah Injil Kristus. Itulah Injil yang benar. Injil Kristus. Itulah Injil yang sebenarnya. Injil yang disampaikan oleh Paulus. Injil yang diberitakan oleh Yakobus. Injil yang disampaikan oleh Petrus. Injil yang disabdakan oleh Yohanes. Injil yang disabdakan oleh para rasul-rasul. Yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Itulah Injil Kristus. Injil Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7
menyatakan hal tersebut. Galatia pertama ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Yang sebenarnya bukan Injil, atau saya ingin baca dari ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil yang pertama itu adalah Injil Kristus. Kategori pertama Injil Kristus, Injil yang benar. Dan Injil yang benar ini yang disampaikan oleh para rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, ada yang melawan Injil yang benar, ada yang menyusupinya. Lawannya disebutkan dalam Alkitab adalah di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-11, berkata demikian. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Oh, ternyata ada yang dinamakan Injil manusia, ada juga yang dinamakan Injil Kristus. Injil Kristus adalah Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Dan berita Injil Kristus ini sampai ke ujung dunia, sampai ke kota Roma, ibu kota dunia waktu itu. Dan ada Injil yang lain, yaitu Injil yang palsu, yang disebut sebagai Injil manusia. Injil rekayasa sendiri oleh manusia, bukan dari sorga, tapi rekayasa sendiri dari manusia. Seumpamanya ya, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikasihi Tuhan, kalau ada barang asli, produknya terkenal di mana-mana, tiba-tiba ada rekayasa, bukan dari pabrik yang sebenarnya, tapi dari pabrik abal-abal. Dibuatlah yang mirip-mirip, tapi tidak persis sama dengan produk asli. Itulah yang namanya abal-abal, Injil abal-abal. Itu namanya palsu. Ada namanya tas palsu, sepatu palsu, baju palsu, karena bukan dari pabrik yang original produksinya. Ada juga handphone palsu. Dan ternyata ada juga penginjil palsu. Karena apa? Karena direkayasa. Ada juga jemaat palsu rupanya yang menyusup masuk. Kenapa? Karena dia pakai Injil, tapi Injil yang direkayasa. Yang direkayasa. Rekayasa menurut apa? Menurut suka-suka dari orang-orang itu. Bukan menurut sorga. Bukan menurut Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memperhatikan hal ini, agar kita tidak terperangkap dengan Injil yang palsu, dengan kabar kesukaan yang palsu. Apa itu Injil yang palsu? Kita belajar, kalau kita tahu Injil yang sebenarnya, maka kita tidak akan terjebak dengan Injil yang palsu. Apa itu Injil yang sebenarnya? Injil yang sebenarnya mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan telah bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan kita. Itu Injil yang sebenarnya, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah menjadi manusia, datang ke dunia ini. Dia telah mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Yesus telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada kali yang kedua Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus, untuk bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua di awan-awan permai. Itulah Injil Kristus. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Itulah Injil Kristus.
percaya kepada Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Dan kalau kita melihat Injil manusia yang diutarakan dalam kebenaran firman Tuhan di sini menyingkapkan hal yang lain, di mana para penyusup-penyusup yang menyusup jemaat-jemaat di Galatia, mereka berkata begini, kalau percaya Yesus itu baik, tapi belum cukup untuk membuat Anda masuk surga. Itu kata para penyesat. Itulah Injil manusia. Percaya Tuhan Yesus itu baik, tetapi tidak cukup untuk membuat Anda masuk ke surga. Jadi mereka menambahkan hal-hal yang lain sesuai dengan tradisi mereka, sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan kepercayaan mereka yang lama. Mereka menambahkan lagi. Jadi kita suka bilang bukan Jesus only, tetapi Jesus plus. Ini yang diajarkan oleh para penyusup-penyusup di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lihat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa buktinya? Di mana mereka setuju percaya Tuhan Yesus, tetapi belum cukup untuk membawa kita ke sorga. Percaya Yesus baik, tetapi belum diselamatkan. Harus ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Padahal enggak, saudara. Tidak benar ajaran itu. Salah, keliru. Karena firman Tuhan bilang, hanya oleh kasih karunia Tuhan saja, oleh Tuhan Yesus Kristus saja, kita diselamatkan. Tidak ada tambah-tambahan yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Tapi Injil manusia menambahkan embel-embel yang lain. Untuk apa? Untuk memperhambakan kita. Untuk menjerat kita. Agar kita tidak merasa merdeka dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar kita merasa kurang kalau cuma percaya Tuhan Yesus. Kurang kalau cuma jadi murid Kristus. Merasa kurang. Sehingga kita diperhamba oleh hal-hal yang lain. Dan di dalam jemaat di Galatia, para penginjil-penginjil palsu ini, yang memberitakan Injil manusia, bukan Injil Kristus, mereka menambahkan hal-hal yang lain. Seperti yang terdapat dalam Galatia pasal 4, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengetahui Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Apa itu? Ayat yang ke-10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini yang dikatakan. Mereka menambah dengan aturan-aturan yang baru. Ini jelas sekali. Ada apa? Memelihara hari-hari tertentu. Hari-hari keramat. Kalau nggak dirayakan, nanti hilang keselamatannya. Kalau nggak dirayakan, nanti rohaninya jadi lemah. Nanti hilang kerohaniannya. Dan juga di sini katakan bulan-bulan, masa-masa, tahun-tahun tertentu. Wajib dirayakan. Kalau nggak selamat. Wah, ini repot. Parah. Itu namanya Injil plus. Plus-plusnya embel-embel yang lain ditambahkan. Untuk apa? Mencelakakan. Untuk menambah kuk-kuk yang baru. Beban-beban yang baru bagi pengikut Kristus. Itu tidak benar. Itu penyesatan. Itu Injil manusia, bukan Injil Kristus. Dan kita lihat lagi di Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3. Bilang apa ayat ini? Saya baca dari ayat yang pertama saja. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Injil manusia adalah Injil plus-plus. Injil tambah embel-embel untuk memberikan kita kuk perhambaan. Untuk membuat kita bukan merdeka dalam Kristus, tetapi kita mengalami
perhambaan dan perhambaan. Apa itu? Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oh, ternyata sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenan Tuhan, mereka berkata, ini Injil manusia. Mereka berkata bahwa percaya Yesus, terima Yesus Kristus, itu baik, tapi belum cukup. Belum membuat engkau diselamatkan. Harus ditambah lagi dengan aturan-aturan hukum Taurat, dengan sunat dan lain-lain. Baru cukup, baru lengkap, baru oke, baru bisa masuk surga. Jangan terjebak dengan hal demikian. Sebagai anak Tuhan, engkau telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Jangan ditambahkan dengan tradisi gereja. Jangan berkata, Anda belum benar-benar selamat kalau Anda belum mengikuti tradisi gereja. Anda belum benar-benar selamat kalau Anda tidak mengikuti program-program gereja. Anda belum benar-benar selamat kalau Anda belum mengikuti kegiatan-kegiatan gereja atau keinginan pendeta. Celaka seperti itu. Enggak dengan demikian. Bukan seperti itu. Cukup di dalam Kristus, tuntas. Jangan tambahkan embel-embel yang lain. Jangan dibilang seorang anak Tuhan belum selamat kalau belum ikut doa puasa. Ah, masa begitu? Apalagi kegiatan gereja yang lain. Anda belum benar-benar selamat kalau belum mengikuti pujian dan penyembahan. Wah, mana ada ayatnya? Kalau tidak mengikuti ibadah kaum bapa bagi kaum bapak-bapak, ibadah kaum ibu bagi ibu-ibu. Kalau tidak kasih perpuluhan, belum benar-benar selamat. Ah, itu kan gak benar. Itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Tidak ada kaitannya dengan Injil yang menyelamatkan. Itu merupakan tradisi, kebiasaan, seperti hukum Taurat. Dipasangkan kepada anggota jemaat, sehingga anggota jemaat diperhamba. Jadi kuk yang memberatkan. Hati nurani jadi nggak enak. Sudah terima Tuhan Yesus, sudah jadi murid Kristus, tapi kok gelisah hati ini. Karena dikit-dikit mempertanyakan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Karena belum ikut kegiatan gereja. Karena belum kasih perpuluhan. Karena belum ikut doa 3 hari 3 malam. Karena belum ikut penyembahan. Karena tidak terlibat dalam praise and worship. Karena tidak terlibat dalam kegiatan sosial. Nggak boleh begitu. Itu namanya Injil Plus. Tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Semua yang dikatakan tadi baik. Praise and worship, baik. Kegiatan gereja yang lainnya seperti doa, ujian dan penyembahan, baik. PA, pendalaman Alkitab, baik. Ikut ibadah, baik. Semuanya baik. Tapi itu tidak ada urusannya supaya Anda selamat. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Kalau dikatakan itulah yang membuat Anda selamat, maka itu namanya Injil manusia, bukan Injil Kristus. Itu namanya Injil Plus. Plus-plus yang lain. Kita harus kembali kepada ajaran yang benar. Injil Kristus memerdekakan. Bukan karena kita ikut Injil Kristus makanya tambah beban yang berat. Bukan begitu. Kita telah diselamatkan ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau kegiatan-kegiatan gereja yang lain, itu tidak ada urusannya dengan keselamatan. Itu hanya berurusan tentang apa? Setelah selamat, untuk bertumbuh jadi serupa dengan Kristus, maka kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan rohani. Kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan gereja. Itu berkaitan untuk apa? Jadi serupa dengan Kristus.
bukan untuk selamat atau tidak selamat. Dan yang bisa mengerjakan semua kegiatan-kegiatan gerejawi itu, dan itu baru bisa bernilai kekal kalau orang tersebut sudah jadi anak Tuhan. Kalau orang tersebut belum diselamatkan, maka setiap kegiatan rohani itu omong kosong belaka. Tidak ada manfaat kekekalan. Kalau orang belum diselamatkan, melakukan setiap kegiatan gerejawi itu, semuanya itu tidak berfaedah di mata Tuhan. Artinya tidak ada urusan kekekalannya. Semuanya itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena titik startnya salah. Titik startnya kita, titik awalnya kita harus dimulai dari lahir baru. Percaya Yesus, selamat. Setelah masuk dalam kategori lahir baru, percaya Yesus, baru masuk tahap berikutnya. Setelah percaya apa? Kita bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah setiap kegiatan gerejawi yang ada. Itu salah satu sarana untuk membuat Anda bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itu tahap kedua. Tapi tahap pertama sudah dilakukan, yaitu lahir baru. Sudah selamat. Setelah sudah selamat, mau jadi serupa dengan Kristus. Itu tahap kedua. Jadi harus bedain ya. Yang mana tahap satu, yaitu selamat percaya Tuhan Yesus. Yang mana tahap dua, yaitu setelah selamat, lakukan kegiatan gerejawi untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Harus jelas. Kalau tidak jelas, kita bingung. Yang kita lakukan selama ini dalam gereja, apakah ini ada hubungannya dengan selamat apa enggak? Apakah ini ada hubungannya dengan tahap satu? Saya sudah selamat apa enggak atau tidak? Jangan sampai dibingungkan. Kalau salah dimengerti, nanti jadi Injil plus. Jadi Injil yang mengatakan percaya Yesus baik, tetapi harus lakukan hal-hal yang lain biar masuk surga. Enggak ada hubungannya. Saudaraku, penting sekali kita memahami tentang ajaran, dogma, doktrin yang alkitabiah. Kalau tidak, kita bisa keliru. Itu bisa menghalangi kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, ada dua Injil. Injil Kristus, di mana kita percaya oleh anugerah Tuhan dan kita diselamatkan. Dan Injil manusia, ini Injil yang sesat, di mana kalau percaya Yesus itu baik, tapi belum cukup. Harus melakukan tradisi gereja, kegiatan gereja, baru selamat. Ini Injil yang palsu. Kelihatannya sangat rohani, tapi bohong. Menyesatkan. Menyesatkan. Kalau Injil Kristus mengajarkan, kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu tahap pertama, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan ketika kita melakukan semua kegiatan gereja, itu sebenarnya tidak ada urusan lagi Anda selamat atau tidak selamat. Tapi itu berurusan dengan setelah Anda selamat, Anda ingin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Maka lakukanlah setiap kegiatan-kegiatan gerejawi. Karena itu sebagai sarana membentuk Anda makin hari bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Persoalannya, ya harus kita pikirkan bersama-sama. Apakah betul Anda sudah benar-benar lahir baru? Percaya Tuhan Yesus. Ketika kita menghafal pengakuan iman rasuli, mampu mengucapkannya di depan orang banyak. Ketika engkau menghafal ayat-ayat firman Tuhan, itu merupakan pengetahuan intelektual Anda. Engkau mengetahui siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu baru sebatas pengetahuan intelektual Anda. Itu baru iman intelektual Anda. Iblis pun percaya Yesus Kristus, kata kitab Yakobus. Apakah iblis selamat? Enggak, iblis tidak diselamatkan. Jadi kalau bicara percaya kepada Tuhan, lebih dalam lagi. Bukan sekadar tahu secara logika, hafal ayat-ayat, hafal pengakuan iman rasuli. Bukan sebatas itu saja. Bukan itu yang Tuhan cari.
Kalau gitu apa dong? Apakah dengan engkau menangis-nangis, teriak-teriak, tersungkur, dengan air mata yang tercurah, apakah itu membuktikan Anda sudah betul percaya Tuhan Yesus Kristus? Itu baru sebatas perasaanmu, baru sebatas perasaan kita, emosi kita. Anda begitu terjamah mendengarkan lagu yang mendayu-dayu, lagu rohani, itu baru sampai di perasaan. Ku mau sepertimu Yesus. Wah, itu baru perasaan. Ku mau sepertimu Yesus Kristus, disempurnakan selalu. Itu baru perasaan. Jangan-jangan baru sampai di situ. Karena lagu yang menggugah emosimu, membuat engkau tersungkur, nyanyi. Waduh, luar biasa. Tapi itu baru iman, sebatas iman perasaan. Baru sampai emosi saja. Yang Tuhan mau benar-benar kita percaya, bukan sebatas logika, bukan sebatas perasaan. Kalau logika, lupa, bikin aneh-aneh, lupa Tuhan. Kalau perasaan, lagi senang sama Tuhan, semangat. Kalau lagi senang sama yang lain, lupa sama Tuhan. Karena cuma sebatas pikiran, logika, atau perasaan. Lalu yang mana? Percaya yang seperti apa yang Tuhan maksudkan? Bukan sebatas logikamu, bukan sebatas perasaanmu, tetapi memang dari hati, dari pusat kehidupanmu. Hati adalah pusat kehidupan. Harus dari hati. Suatu keputusan dari dasar hati yang paling dalam, yang boleh jadi juga engkau rasakan dengan emosimu. Dan memang mungkin dihasilkan dari pengetahuanmu ketika mendengarkan firman. Jadi komplit, gak sebagian-sebagian. Harus dari hatimu yang paling dalam. Dan percaya ini maksudkan dalam Alkitab, bukan sekedar tahu, tapi suatu komitmen dari keputusan pusat kehidupanmu, dari keputusan hatimu. Yang dimaksudkan percaya Tuhan Yesus, bukan sekedar percaya, tapi suatu keputusan dari dasar hatimu yang paling dalam, bahwa aku menyerahkan seluruh diriku, hidupku seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Dan bahwa saya ini milik Kristus, bukan milik yang lain. Kalau saya milik Kristus, berarti saya ada hanya untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Itu suatu keputusan penyerahan diri. Suatu keputusan dari komitmen diri. Saya bukan siapa-siapa lagi, bukan mengejar dunia, bukan mengejar yang lain, tapi saya ini milik Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus, artinya saya menyerahkan semua diri saya kepada Tuhan Yesus. Jadi milik Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai ke depannya saya mengabdi cuma Tuhan Yesus saja, nggak ada yang lain. Itulah percaya yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupanmu. Itulah Injil yang Tuhan inginkan engkau nyatakan dalam dirimu. Seperti dalam firman Tuhan, dalam Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-19 dan 20. Saya akan bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Beda kan? Saya hidup bukan hidup sendiri, tetapi melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Karena saya benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Benar-benar menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Benar-benar memutuskan komitmen mengikut Tuhan Yesus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang dimaksud dengan Injil Kristus. Ketika Anda
benar-benar menerima Injil Kristus, keputusan hidupmu pada hari ini, bahwa aku percaya Tuhan Yesus, dari dasar hati yang paling dalam, engkau ngambil keputusan, komitmen, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada hobiku, bukan kepada cita-citaku, bukan kepada dunia ini. Bukan. Tapi saya menyerahkan diriku kepada Tuhan Yesus. Jadi murid Kristus, lahir baru. Itulah Injil Kristus. Dan engkau diselamatkan. Setelah engkau diselamatkan, maka engkau melakukan setiap kegiatan gerejawi, bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Karena sebelumnya engkau sudah diselamatkan. Karena engkau telah menerima Yesus Kristus. Percaya menurut kebenaran Alkitab. Bukan percaya intelektual, bukan percaya perasaan, tapi percaya dari hati yang paling dalam. Dari hatimu yang paling dalam, engkau percaya seperti itu. Itu yang kita harapkan terus bekerja dalam hidup kita. Pemahaman yang benar, yang alkitabiah. Penting sekali untuk melihat penghalang pertama agar engkau merdeka dalam Tuhan Yesus, yaitu kita harus tahu tentang Injil Kristus yang sebenarnya. Maka engkau tidak terperangkap dengan Injil manusia yang akan memperhamba hidupmu. Itu poin yang pertama. Yang berikutnya, ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Mari kita baca, kita dengarkan bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudaraku, ketika kita percaya Tuhan Yesus, dimerdekakan karena Injil Kristus, maka melaksanakan kemerdekaan itu, menikmati kemerdekaan dari Tuhan Yesus, ada penghalang. Penghalang kedua adalah, dalam firman Tuhan menyatakan, kita tidak setia menyalibkan kedagingan kita. Ketika Anda tidak setia setiap hari menyalibkan kedagingan kita, maka kita mengalami penghalang, terhambat untuk menikmati kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari salibkan kedaginganmu. Menyalibkan kedagingan tidak ada urusan dengan keselamatan. Menyalibkan kedagingan berurusan tentang engkau menikmati keselamatan dalam Tuhan. Berurusan tentang engkau menikmati kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Kalau engkau tiap hari menyalibkan kedaginganmu, maka tiap hari engkau menikmati berkat keselamatan itu lebih dan lebih lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mari kita setia menyalibkan kedagingan kita. Salibkan semuanya itu. Jangan ikuti. Kalau bicara salib berarti bicara kematian. Jadi kalau salibkan kedaginganmu, kalau bicara salibkan kedaginganmu, artinya matikan keinginan dagingmu. Maka engkau akan menghapus penghalang kedua untuk menikmati kebebasan dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Injil Kristus. Kita pikirkan bersama-sama. Apa saja sih halangan-halangan itu? Firman Tuhan begitu jelas menyatakannya. Kalau ingin lebih teliti lagi poin-poinnya yang harus kita salibkan, lihat aja Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang judulnya mengenai buah kedagingan. Itu semua disalibkan. Kalau engkau mampu menyalibkannya, artinya engkau tentunya dengan kekuatan Tuhan menyalibkan itu, engkau akan menikmati kemerdekaan dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ke-26. Kita lihat hal yang ketiga. Galatia 5 ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat. Orang cari hormat bisa kayak orang gila loh. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saling menantang dan saling mendengki. Jangan. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, jangan gila hormat. Rupanya orang yang cari nama, cari reputasi, ingin dihargai di gereja, itu bahaya loh. Itu mengganggu
untuk kita menikmati kemerdekaan dalam Tuhan Yesus. Sayang ya, sudah merdeka tapi tidak menikmati kemerdekaan dalam Tuhan Yesus. Cuma karena apa? Karena gila hormat. Mau diakui oleh Pak Pendeta, mau diakui oleh sesama teman pelayanan. Jadi kita harus menghindari ada kompetisi-kompetisi siapa yang lebih unggul di dalam gereja. Ada kompetisi-kompetisi antara pendeta A dan pendeta B, siapa yang paling bagus diterima oleh jemaat. Kita harus menghindari ada kompetisi-kompetisi siapa yang paling setia melayani dalam gereja. Kita harus menghindari kompetisi-kompetisi gereja mana yang paling bagus, apa gereja A, apa gereja B. Hindari itu. Itu bahaya. Itu membuat Anda mencoba menjadi yang nomor satu menurut pandangan manusia. Dan itu masuk kategori gila hormat. Masa gara-gara cari hormat kita jadi orang gila? Kayak orang gila? Nggak boleh. Justru firman Allah berkata, bukan kompetisi siapa yang nomor one, siapa yang nomor satu. Justru kita makin merendah, makin melayani. Makin merendahkan diri. Makin merendahkan diri. Kalau kita mengembangkan kompetisi mau jadi nomor satu di pandangan manusia, pandangan para pendeta, pandangan para jemaat, kita yang paling disegani, kita paling banyak followernya, kita yang paling banyak dicari, itu yang dikejar di pandangan manusia. Itu bertolak belakang dengan servant leadership yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seorang pemimpin dimulai dari orang yang setia melayani. Bukan untuk dihargai, tapi melayani. Bukan karena mau cari posisi, tapi ingin menolong orang lain. Melayani karena ingin menolong orang lain mengalami perubahan. Bukan kita melayani supaya besok-besok kita mengalami perubahan. Itu salah juga, itu bukan servant leadership yang sebenarnya. Banyak orang yang melayani jemaat penuh kesungguhan dengan harapan dia mengalami perubahan. Nanti Tuhan lihat dan Tuhan mengubah kehidupan dia. Atau jemaat lihat, nanti jemaat mengubah kehidupan ekonomi dia. Itu salah. Di depan sih kelihatannya melayani, rendah hati. Di dalamnya ada udang di balik batu. Gak benar. Servant leadership yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita melayani untuk menolong orang lain, mengalami pemulihan dan perubahan. Kita melayani bukan untuk kita mendapatkan keuntungan pribadi. Kita melayani karena kita mengeluarkan sesuatu dalam diri kita. Kita bayar harga, kita keluarkan sesuatu dalam diri kita. Bukan sebagai modal untuk mendapatkan hal yang besar kembali kepada kita, bukan. Kita melayani, mengeluarkan sesuatu yang dalam diri kita. Kita berkorban. Untuk apa? Satu tujuan. Supaya orang yang kita layani mengalami perubahan, mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Itulah pure servant leadership. Jadi jangan gila hormat. Kalau gila hormat, hal ini akan menghambat Anda menikmati kemerdekaan dalam Tuhan Yesus. Dan berikutnya, yang terakhir, yang keempat, tadi kita sudah lihat 4 penghalang, 3 penghalang sudah kita bahas. 3 penghalang untuk menikmati keselamatan, kemerdekaan dalam Tuhan Yesus. Penghalang pertama adalah Injil palsu. Injil dari manusia, bukan Injil Kristus. Yang kedua adalah kita tidak mungkin setia menyalibkan kedagingan kita, sehingga sulit menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan. Yang ketiga adalah gila hormat, menghambat kita menikmati apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita, menghambat kita menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu menikmati kemerdekaan, menikmati keselamatan dari Tuhan. Dan yang keempat, kita lihat poin yang keempat di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kalau Anda ingin menikmati berkat keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan, maka
kita harus melayani Tuhan dengan kasih. Jangan sampai nggak pelayanan. Kesempatan apapun, sekecil apapun juga, melayani Tuhanlah. Kalau engkau tidak melayani Tuhan, menghambat Anda menikmati kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Harus melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih, bukan dengan faktor-faktor yang lain. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, pada malam hari ini, mari kita betul-betul menikmati kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Hidup menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayo nikmati itu. Dengan cara hindarilah percaya pada Injil manusia, yaitu Injil plus-plus. Tapi tetap setialah pada Injil Kristus. Yang kedua, kita mau menyalibkan kedagingan kita. Yang ketiga, jangan gila hormat. Dan yang keempat, kita mau sungguh-sungguh untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kita harus berubah setiap hari. Melayani Tuhan membuat Anda menikmati kebebasan-kebebasan yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Kemerdekaan di dalam Kristus. Menikmati keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya mau tekankan dalam Galatia 6 ayat 8 sebagai ayat yang terakhir bagi kita semuanya. Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mari menabur. Menabur bukan karena kedagingan. Menaburlah karena digerakkan oleh Roh Kudus. Digerakkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anda akan menikmati kemerdekaan sejati dalam Tuhan Yesus. Bukan sekadar merdeka, tapi menikmatinya juga setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kita sangat diberkati dengan 4 poin yang telah disampaikan tadi. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan menjadi semakin menyerupai Kristus. Amin. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Di Basilea kita ada 2 kali ibadah untuk hari Minggu, yaitu Sunday Service yang pertama pukul 9 pagi dan Sunday Service yang kedua pukul 11 pagi. Hari Minggu tanggal 28 Agustus, Sunday Service pertama pukul 9 akan diberkati oleh Pastor James Park. Kemudian untuk Sunday Service yang kedua pukul 11 akan diberkati oleh Pastor Andre S. Montolalu dengan tema Walk in Freedom. Kemudian untuk setiap hari Selasa kita ada selebrasi doa. Ada doa korporat. Ya, setiap kita tidak lepas dari masalah. Untuk itu kita perlu berdoa. Nah, bawa pokok-pokok doa Anda untuk bersama-sama kita doakan di GBI Basilea. Kemudian untuk hari Kamis, maaf tadi yang hari Selasa itu pukul 7 malam Pak. Ya, betul sekali. Jadi setiap Selasa pukul 7 malam. Kemudian untuk setiap hari Kamis kita ada Bible Night. Nah, mari belajar menggali firman Tuhan lebih dalam lagi dengan sesi tanya jawab. Hari Kamis ini tanggal 25 Agustus, Bible Night akan diberkati oleh Pastor Jerry Lubis. Ya, Pastor Jerry Lubis dengan tema Being Dead to Sin atau mati atas dosa. Nah, demikian beberapa pengumuman gereja yang dapat kami sampaikan. Kami ajak kita semua untuk bergabung di GBI Basilea. Setiap aktivitas dilakukan atau dilaksanakan di KTC Hyper Mall lantai 2, KTC Hyper Mall lantai 2, gedung KTC di Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading. Nah, demikian pengumuman yang ada. Jika Sobat Prestasi atau pemirsa Bible TV membutuhkan informasi, bisa menghubungi Agi Dermawan di 0817 918 7798 atau 081
817197453 bersama dengan langsung dengan Pak James, dan 02145858778 dengan Saudari Lady. Baik, demikian pertemuan yang ada. Kita akan akhiri pertemuan kita malam ini, Pak James, ya. Ya, Silakan Pak James. Kita baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Tuhan tolong kami agar kami menikmati kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kami. Agar kami menikmati kebebasan dari dosa yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kami. Agar hari-hari kami lalui, kami sungguh-sungguh menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak ada halangan-halangan yang berarti untuk membuat kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman. Berkati Radio Prestasi dan Bible TV. Terus Tuhan lindungi dan berkati untuk menyuarakan kebenaran, menerangi kegelapan, menjadi berkat di seantero dunia ini. Berkati partner pelayanan kami, PT Haga Jaya Kemasindo Sarana. Kami serahkan ke dalam kemurahan Tuhan. Kekuatan pertolongan Tuhan berlaku atas mereka, atas usaha mereka. Tuhan bela karena menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Berkati ibu kota kami yang tercinta, Jakarta dan sekitarnya. Kami berdoa, biarlah keamanan, kedamaian, berkat Tuhan tercurah bagi kota kami. Berkati Tuhan Gubernur DKI dan jajaran yang ada di bawahnya. Berkati Tuhan Indonesia, seluruh Indonesia, dalam kemurahan-Mu Tuhan, dalam berkat-Mu, dalam pemulihan-Mu Bapa, dalam damai Tuhan. Berkati Joko Widodo, Presiden kami tercinta, dan jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, untuk melaksanakan kehendak Tuhan lewat pemerintahan mereka, menjadikan masyarakat adil dan makmur, dan semuanya ini menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti program Terang Kehidupan. Kita akan berjumpa kembali hari Senin depan pada waktu yang sama, yaitu pukul 9 sampai 10 malam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.